Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Prita Patmaredia, NRP 2121044 dari Program Studi Teknik Sipil. Dan di sini saya akan menjelaskan cara atau tutorial-tutorial dari membuat bangunan. Lebih tepatnya di bagian kolom, lalu bagian dinding atau wall, bagian fondasi, foundation, cara memasukkan furnitur ke dalam bangunan atau gambar yang sudah dibuat, dan yang terakhir, penggunaan kamera untuk melihat dari berbagai macam sisi terhadap bangunan-bangunan kita atau bangunan yang sudah dibuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Universitas Kristen Maranatha dari program studi S1 Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video tutorial yang saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kolom di Revit. Yang pertama adalah kita ke arsitektur. Oh ya, sebelumnya kita harus load dulu family kolomnya. Ada di Windows C, ke program files, lalu Autodesk, ke Revit 2021, ke libraries, ke English. Di sini ada structural columns yang konkret, dan di sini kita ambil yang rectangular column. Dia otomatis masuk ke Revit-nya, lalu kita tekan kolom struktural, dan di sini sudah ada kolom yang tadi kita pilih di load family. Tapi ini belum selesai, kita harus edit type-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita duplicate dengan nama yang diinginkan. Seperti contoh kolom dengan ukurannya 30 kali 30 karena ini berada di lantai 1. Lalu di sini kita edit ukurannya 30 juga. Sudah ada. Sekarang kita masukkan ke gambarnya. Sini saya akan masukkan di sini. Oh ya, sebelumnya kita juga harus ada warning di sini, yaitu belum disetting depth, kita harus setting ke height, lalu connect level 2. Setelah itu kita masukkan. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita cek di bagian 3D-nya. Kita cek ke bagian 3D, apakah sudah terbentuk di level 1. Ya, sudah terbentuk di sini ya. Nah, di sini ada lebih. Kita hapus karena tadi offset yang pertama ya. Maksudnya kolom yang pertama. Kita hapus, ada kesalahan. Sekian untuk kolom. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dinding atau wall. Yang pertama adalah kita ke wall struktural. Di sini kita edit type. Lalu kita duplicate dengan nama yang kita inginkan. Dinding di sini. Kita edit. Di sini adalah untuk ukurannya 10. Di sini 2,5. Di sini juga 2,5. Jika sudah, kita
akan lanjut dan akan seperti ini ukurannya menjadi 15. Lalu kita mulai gambar di sini. Yang perlu diingat adalah waktu levelnya unconnected dan kita harus mengganti ini menjadi 385. Di sini juga depth-nya kita harus ganti menjadi height. Unconnected-nya kita menjadi connect level 2. Lalu kita mulai menggambar. Salah, di sini saya hapus, kita ulang. Lalu di sini agar lebih bervariasi lagi, saya akan menggunakan dinding dengan option curtain wall yang sudah disediakan oleh Revit-nya tersendiri. Di sini saya akan menggunakan storefront. Kita kembali ganti menjadi 385 tinggi dindingnya. Di level 1, height, unconnected menjadi connect level 2. Maaf, ini unconnected. Ya, menjadi 385. Kita gambar di sini. Lalu, agar lebih bervariasi lagi dindingnya, kita ganti curtain wall yang ini menjadi opsi lain. Lalu, setelah itu, masih kurang bervariasi, saya akan mengganti beberapa material dari dinding yang sudah digambar. Kita ambil dari toilet, di sini adalah toilet pada denah saya. Caranya, kita edit type, kita duplicate kembali menjadi dinding apa yang diinginkan. Di sini saya akan mengganti menjadi dinding keramik. Dinding keramik, lalu kita edit. Untuk struktur satu ini, kita ganti menjadi finish, yang satu lagi menjadi finish 1. Lalu, struktur layers above frame ini, baik kategori, kita ganti menjadi mencari keramik tile. Di sini keramik tile. Lalu di sini kita add new materials. Materials libraries, kita ke Autodesk, kita cari keramik. Kita ganti menjadi white, warna putih saja. Di sini di updating, dan di sini sudah muncul tampilan appearance. Lalu bisa kita langsung apply, kita pakai. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita tekan OK. Lalu di sini dia sudah terganti, mari kita lihat 3D-nya. Dari wireframe kita ganti menjadi realistik agar terlihat. Nah, di sini sudah terganti, keramiknya menjadi dindingnya menjadi dinding keramik. Karena toilet bukan berada di sini, melainkan di ruangan ini, sedangkan keramiknya berada di luar, maka kita akan ganti atau kita akan mirror ke level 1. Kita mirror di sini. Terjadi highlight walls, ada warning di sini, kita langsung saja delete dan kita pindahkan ininya ke sini. Kita ulangi ke mirror, lalu kita ganti tempatnya. Maaf, kita move terlebih dahulu, nanti ke sini.
maka di 3D-nya akan terlihat seperti ini. Dindingnya sudah diganti menjadi bagian dalam keramiknya. Sama seperti hal lain, dinding-dinding yang lain juga, jika kita ingin mengganti seperti contoh dinding kayu, tetapi ada di sini, di bagian kanan ini dan di bagian kiri ini, maka kita hanya perlu set bagian seperti ini. Kita edit tab lagi, kita duplicate dinding kayu, kita edit di bagian kategori ini, kita ganti seperti tadi caranya, dan di bagian ini juga kita ganti. Maka dia otomatis bagian atas ini dan bagian bawah ini akan terganti menjadi dinding yang kita inginkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat fondasi. Di sini saya akan menggunakan cara di mana saya akan mencari fondasinya dari tempat lain, dari file lain. Yang pertama kita ke insert, kita ke load family. Di sini saya sudah mendownload. Di sini kita search file name-nya. Beam concrete rectangular ini. Maka di sini sudah kita cari di Beam. Di sini sudah ada. Sudah keluar, langsung kita pakai. Beam-nya sudah keluar. Sama seperti fondasinya sudah keluar, sama seperti membuat beam, kita hanya tinggal start and go. Kita ambil dari sini. Sebelumnya, karena di sini sudah ada beam dan fondasi berada di paling bawah, maka kita harus mengganti Z offset value-nya menjadi minus 35. Kita mulai gambar. Seperti itulah akan jadinya nanti. Start and go, lalu kita lanjut menggambar. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Fondasinya jadi sama seperti cara membuat beam. Sekian untuk bagian fondasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menaruh atau menambahkan furnitur. Yang pertama adalah kita yang pasti insert, load family, Windows C, Autodesk, Windows C Program Files, Autodesk, Revit 2021, cari libraries. Ada di sebelah sini libraries, kita ke English. Lalu kita cari furniture. Di sini kita cari, karena saya di sini akan menambahkan meja makan serta bangkunya, maka kita akan menambahkan tables. Di sini ada pilihannya banyak sekali. Tapi di sini saya akan menambahkan furnitur. Table dining round with chairs. Maka kita tinggal open.
Dia sudah langsung masuk otomatis. Kita ke arsitektur, komponen, place a komponen, dan di sini kita bisa cari table dining room-nya sudah ada di sini. Kita ambil diameternya di sini. Diameter terkecil. Di sini kita tempatkan di sini. Lalu jika merasa kurang dan lebih manis lagi, kita bisa edit type. Kita duplicate, kita ganti menjadi dining room, dining tables, dining table 2. Di sini saya akan menambahkan kursinya menjadi 6. Di sini kita tinggal tekan 6. Jangan lupa diameternya kita ganti menjadi lebih besar, itu 120 kira-kira. Kita oke, lalu kita bisa pindahkan. Ya, seperti itulah untuk menambahkannya. Lalu untuk toilet, contohnya di sini saya akan menambahkan furnitur yang tidak ada di Revit-nya. Bagaimana caranya? Kita bisa mengambil dari sumber lain, yaitu seperti beam object. Di sini sudah saya buka beam object. Kita bisa mencari apa yang diinginkan. Contohnya saya akan ambil kursi ya. Kursi yang saya ambil di sini adalah kursi makan, kursi bistro. Di sini namanya Monza Bistro. Monza Bistro Chair, inilah yang akan saya ambil. Kita bisa download dan sangat mudah caranya. Kita download file Revit-nya. Di sini terdapat banyak file IFC, ACA, Materials, dan Texture. Di sini kita open file, kita upgrade karena berbeda versi. Jadi otomatis ada muncul. Maka di sini saya akan melakukan loading ke project-nya, load into project ke sini. Lalu maka kita tinggal mencari ke komponen. Base komponen dia sudah langsung ada di sini. Monza Chair. Kita ambil contoh yang karamel. Maka dia sudah ada di sini. Kita tambahkan meja lagi, bisa digabung. Load family. Sekarang kita ke tables. Sama seperti tadi caranya. Kita ke libraries. English, kita cari furnitur lagi. Kita cari tables. Ada juga banyak pilihan table di sini. Ada table round. Di sini saya ambil table round. Maka sudah ada. Kita tinggal place komponen. Kita cari table round ada di sebelah mana. Ya, ini dia table round-nya. Kita ambil diameter terkecil. Jika dilihat kita bisa ambil. Bisa juga kita taruh di level 1 seperti ini. Ini dia otomatis sudah ada di sini. Seperti itu untuk penambahan furnitur dalam Autodesk Revit ini. Setelah semua jadi, langkah terakhir yang akan saya lakukan adalah memperlihatkan bagaimana penggunaan kamera dalam Revit. Sebelumnya adalah yang harus dilakukan. Kita pergi ke sini, biasanya untuk melihat 3D, lalu ke bawahnya ada kamera. Di sini kita bisa lihat
dari mana saja yang kita mau bentuk rumah kita. Seperti ini contohnya. Seperti ini untuk dari bagian atas kiri, belakang. Atas kiri belakang seperti ini. Bisa juga dengan cara lain, yaitu kembali. Saya akan, jika dari dalam, seperti inilah, kita bisa geser, seperti ini. Jika ingin lebih bagus, kita bisa ke realistik. Seperti inilah. Kameranya bisa dibesarkan juga seperti ini, ke kiri, ke kanan. Kita bisa melihat dari dalam seperti ini. Jika dari bawah, seperti ini. Dari ujung kanan depan, akan seperti ini. Kita bisa kecilkan. Kita geser yang ini. Kita bisa lihat. Realistik. Inilah penggunaan kamera dalam Revit. Bagaimana jika dari atas kita bisa lihat kita coba melihat dari dalam seperti ini. Kita bisa melihat ke dalamnya agar lebih bagus. Seperti inilah. Ini besarkan, ini adalah kamar mandinya. Ini di view 6. Ini tempat-tempat untuk menongkrong. Meja-meja seperti itulah. Pintu bisa dilihat dari sini. Ini tempat masuk. Kita bisa masuk ke dalamnya jadinya untuk melihat-lihat. Seperti itu untuk penggunaan kamera. Kamera bisa dilihat atau digunakan di bawah gambar 3D ini. Seperti inilah hasil akhir dari bangunan atau kafe yang saya buat. Fondasi di bawah ini saya menggunakan topo surface. Untuk material kaca ini sebagai pemanis. Lalu ada dinding semen seperti ini, ada dinding bata. Di sini ada mezanin, lantai mezanin yang digunakan untuk tempat bersantai atau untuk melihat-lihat saja. Seperti ini tampak depannya. Lalu untuk tampak kiri, tempat masuk. Untuk tampak belakang seperti ini. Lalu tampak samping kanannya. Untuk tampak atas, atap bisa terlihat. Ya. Lalu untuk bawahnya seperti ini. Agar lebih terlihat, kita bisa lihat ke sini bawah seperti ini. Karena berbayang, di sini bisa terlihat fondasinya serta sebagian dari beamnya. Tampak atas seperti ini.
Sekian. Baiklah, sekian dari saya untuk memperlihatkan bagaimana cara pembuatan dalam Revit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan atas tontonannya.